Pemirsa, baru saja KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Untuk membahas rekonsiliasi pasca Pilpres, telah hadir bersama saya di studio adalah pengamat politik J. Kristiadi, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir. Bang Joni selamat, Bang Ferry juga selamat. Saya ingin ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, kita bahagia melihat ada perwakilan 02 pada hari ini di penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tetapi tidak sedikit juga yang menanyakan kemana Pak Prabowo dan Pak Sandi. Saya nggak tahu hari ini agenda beliau-beliau, tapi saya hadir di sini memenuhi undangan Metro TV juga adalah juga dalam rangka untuk kita semua tentu harus menghormati, karena kemarin kan kita juga disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandi bersama seluruh Badan Pemenangan Nasional. Kita menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan hari ini tanggal 30 Juni ini KPU memutuskan penetapan bersidang untuk melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, dan menurut saya itu adalah merupakan bagian dari rangkaian sikap Pak Prabowo dan Pak Sandi menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Baik, berarti dengan adanya perwakilan dari 02 tadi yang hadir, ini berarti sudah jelas, sudah betul-betul bisa menerima kemenangan dari pihak 01 dan mengakui kekalahan? Saya rasa ini kan menjadi agenda dari keseluruhan rangkaian proses panjang yang sudah kita sepakati semuanya, dan tentu ya kita harus lalui bersama-sama, dan tentu kita semua harus menghormati putusan. Dan hari ini pun juga saya datang dalam rangka untuk menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih, berarti semuanya sudah bisa menghormati keputusan terakhir dari KPU. Bang Joni, what's next? Apa selanjutnya setelah semuanya pihak sudah saling menghormati? Banyak pertanyaan yang muncul, kapan rekonsiliasi akan terjadi? Oh ya, rekonsiliasi itu harus dimaknai sebagai apa, Bu Sylvia? Tentu ada dua jenis rekonsiliasi. Yang satu rekonsiliasi sosial, yang penting di tingkat basis, di tingkat masyarakat. Dan di Indonesia ini kita menganut kehidupan kultural kita itu sangat paternalistik. Butuh itu para pemimpin untuk menjadi role model, untuk menjadi contoh, sehingga dengan cepat masyarakat kembali bersatu kembali, seperti tadi banyak kita dengar di pidato-pidato di KPU ya, untuk membangun kembali silaturahmi di tingkat basis masyarakat. Nah itu sosial. Yang satu rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi politik itu bisa terjadi di dua tempat juga, di dalam kabinet dan di luar kabinet. Nah tadi Pak Jokowi kan memberikan sinyal yang jelas sekali bahwa terkait dengan rekonsiliasi, Pak Jokowi pasti akan berbicara terlebih dahulu ya dengan koalisi. Nah ini memberikan tekanan bahwa Pak Jokowi itu sangat berharap, dan ini juga menjadi komitmen solidnya partai koalisi. Kami sudah bersama-sama dari tahun 2014 Bang Joni, sekarang dan akan meneruskan. Ada rekonsiliasi sosial, ada rekonsiliasi politik. Bagi kubu Jokowi mana yang lebih penting untuk didahulukan, sosial atau politik? Kalau ditanya kemarin ya, tentu rekonsiliasi sosial sangat penting. Tapi hari ini ya kita melihat bahwa masyarakat menerima itu ya sebagai satu keberhasilan demokrasi Indonesia. Sehingga itu juga penting, tetapi rekonsiliasi politik untuk masa depan kita. Nah, rekonsiliasi politik harus memenuhi syarat-syarat. Rekonsiliasi politik harus dengan dasar ya, saling percaya, kesungguhan, keseriusan, kejujuran. Ya. Itu penting, tanpa itu rekonsiliasinya menjadi rekonsiliasi semu, rekonsiliasi pura-pura, rekonsiliasi yang sangat pragmatis. Berarti syaratnya harus ada kepercayaan antar dua kubu ini. Kalau hanya untuk mendapat sharing of power, kalau itu yang terjadi ya kita hanyutkan ke laut aja, karena tidak bermakna untuk demokrasi kita. Untuk kenapa ini sudah menyinggung sharing of power, Bang Joni? Apakah memang sudah ada yang meminta atau bagaimana? Untuk edukasi dan sekaligus menyampaikan kepada publik, ya ini kan berkembang di masyarakat ini. Baik. Ya, seolah-olah ini sudah akan segera terjadi sharing of power. Nah, Pak Jokowi kan sudah jelas bilang tadi dia akan berbicara dengan koalisi, ya untuk memperhatikan koalisi. Tetapi dalam ketatanegaraan kita, kalau semuanya berada di dalam kabinet, ya, maka saya kira itu kabinet atau ketatanegaraan yang tidak ideal. Tidak ideal juga kalau semuanya berada dalam kabinet. Semuanya menjadi koalisi itu tidak ideal. Kita membutuhkan check and balances. Karena nanti perlu ada yang di luar menjadi apa kita sebut saja ya, oposisi yang konstruktif. Ya, itu lebih berguna. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya soal apakah sebetulnya rekonsiliasi itu harus dimaknai dengan sharing of power atau sebetulnya
Pak J. Kristiadi, seharusnya rekonsiliasi itu bisa rekonsiliasi sosial dulu, kedua pihak bertemu dulu dan tanpa membicarakan soal sharing of power. Tapi kita harus jeda sejenak pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Prime Time News. Pak J. Kristiadi, kalau pertanyaannya adalah rekonsiliasi mana yang harus dikedepankan? Rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi politik? Bukan dua-duanya. Karena tapi ini rekonsiliasi sosial politik dan rekonsiliasi sama yang diusulkan Mas Ferry tadi sebetulnya mesti dinaungi oleh rekonsiliasi gagasan dulu. Karena apa? Karena bangsa ini akhir-akhir ini dirasakan semakin tercabik-cabik ini. Gagasan apa sih sebetulnya yang mau dijadikan landasan hidup bersama? Karena banyak juga gagasan-gagasan partikular yang kemudian juga akan dijadikan landasan kehidupan bersama. Padahal apa? Padahal kita sejak tahun 45 sudah ada rekonsiliasi gagasan. Apa? Gagasan negara kita negara kesepakatan. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di mana? Di dunia. Jadi bagaimana kesepakatannya? Bicaralah mereka. Hasilnya Pancasila. Ya. Nah, dan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini merupakan gagasan yang sangat baik. Karena apa? Karena gagasan-gagasan ini adalah gagasan yang bisa menafikan atau menyingkirkan semua kepentingan-kepentingan dan konsep-konsep keadilan dan kebahagiaan secara partikular. Orang punya konsep sendiri. Kalau orang Jawa itu yang namanya bahagia, ya sendirilah. Kalau sudah bisa minum teh, kemudian ada kutut segala macam, itu sudah keadilan. Ya, tata krama keadilan. Yang lain tidak juga. Juga ciri-ciri primordial yang lain. Ada perangkat yang sebetulnya diakui ini sebetulnya gagasan, doktrin, keyakinan, kepercayaan ini itu bisa secara utuh diterapkan untuk apa saja. Nah, ini juga semua kepentingan-kepentingan partikular yang karena itu suatu keyakinan itu juga semua mempunyai suatu pendapat yang sama dalam istilah, tetapi isinya berlainan. Padahal negara kesepakatan adalah untuk bisa meleburkan ketidaktersandingan. Tidak tersanding ini. Kalau satu, misalnya kesukuan aja. Suku di Indonesia ini suku yang bermacam-macam dan itu ada struktur budaya, struktur kekuasaan dan sebagainya. Ini bisa tidak ada ketersandingan. Bagaimana caranya? Sepakat tadi. Enggak ya, oke lah. Yuk punya keadilan, kita juga punya keadilan. Tapi konsep keadilan bersama apa? Konsep keadilan bersama adalah yang adil untuk semua orang. Pak Kris, katakanlah sebetulnya gagasan antara 01, 02 ini sama-sama ingin mewujudkan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera. Tapi caranya yang berbeda. Menyatukan cara itu harus dengan rekonsiliasi seperti apa? Cara berbeda. Tapi yang muncul dalam pertarungan politik, sudah kepentingan-kepentingan partikular yang akan dipraktekkan seakan-akan gagasan partikular ini bisa kemudian menjadi obat semua. Untuk bisa bukan obat tapi bisa menjadi suatu konsep yang bisa memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan semua warga negara. Tidak mungkin itu. Nah, jadi oleh karena itu kembali dulu kepada rekonsiliasi gagasan dulu. Gagasan kita seperti Pak Maruf Amin katakan negara kesepakatan. Sepakat untuk apa? Republik. Republik apa? Republik Pancasila ini. Ini dulu. Nah, kalau ini sudah kecapai lebih mudah karena memang yang paling bahaya adalah bagaimana orang bisa berkutat dalam dirinya sendiri untuk mempertahankan sesuatu konsep yang dianggap inilah konsep yang paling benar. Nah, itu kalau sama-sama merasa yang paling benar itu bagaimana tuh Pak Kris? Loh, enggak bisa. Paling benar untuk diri sendiri, tapi kalau mau hidup bersama mesti seperti itu. Hidup suami istri. Boleh Bang Ferry ditanggapi. Yang pertama saya setuju bahwa sebenarnya yang dimaksud rekonsiliasi ini juga adalah mengenai soal value sharing, gagasan sharing, substantive sharing. Dan saya rasa kalau itu kemudian misalkan muncul, tadi kan Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau mengajak Pak Prabowo dan Pak Sandi dengan segala hormat. Kami juga berterima kasih terhadap keterbukaan tersebut. Akan disambutkah ajakan ini, Bang Saya rasa menurut saya hal yang positif kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu dan sekaligus juga tadi membicarakan tentang tadi gagasan, sharing gagasan. Jadi kalau pertemuan yang seperti tadi dicontohkan dalam layar tadi, bagaimana waktu pertemuan sebelumnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa berlangsung kembali, kan pembicaraannya tentu jauh lebih baik kalau apalagi misalkan kedua tokoh tersebut adalah calon-calon presiden yang sudah memiliki gagasan, visi misi dan lain sebagainya, kan tinggal bicara tentang bagaimana visi misi ini. Saya rasa ada juga dari beberapa visi misi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sebenarnya bisa dipertemukan di gagasan. Kemudian kalaupun ada yang berbeda itu kan juga bisa, kalau tidak bisa ketemu titik temunya, bidang temunya kan pasti ada pertautannya. Jadi itulah yang sebenarnya
Jadi Anda setuju keterbukaan ya? Harusnya sharing gagasan dulu. Yang diajukan oleh kedua belah pihak ini menurut saya baik untuk membangun sebuah negara, daripada kalau kemudian belum apa-apa tiba-tiba udah bicara tentang tadi yang sampaikan Pak Joni Plate tentang sharing power, kursi apa kan jadi menurut saya turun pangkat pembicaraan mengenai rekonsiliasi menjadi sebuah jatah kursi dan lain sebagainya, itu kemudian oleh bawah, oleh pendukung, oleh massa, oleh masyarakat, itulah yang kemudian dianggap terjadinya perbedaan kepentingan elit dengan massa dan rakyat. Jadi kalau kemudian yang didahulukan oleh rekonsiliasi ini adalah power sharing, value sharing, gagasan sharing atau substantive sharing, itu adalah menurut saya itu akan membuat pengertian rekonsiliasi ini menjadi sama antara yang difahami oleh elit dengan massa pendukung dan atau rakyat. Sekarang terlalu terburu-buru kalau berbicara oposisi bergabung dengan koalisi? Iya, menurut saya malah lebih baik kalau semangatnya rekonsiliasi yang didorong oleh banyak pihak ini kemudian dimaknai dengan tadi value sharing, gagasan sharing. Menurut saya itu akan jauh lebih baik karena itu akan mempermudah keputusan tentang value sharing pembicaraan selanjutnya. Jauh lebih baik daripada power of sharing. Tapi nanti ya Bang Joni boleh ditanggapi, kita jeda lagi pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Ya, Bang Ferry, kalau mendengar pidato tadi dari Pak Prabowo, banyak sekali yang mengapresiasi, tetapi ada juga yang mempertanyakan kenapa belum keluar ucapan selamat dari mulut Pak Prabowo atau Pak Sandi kepada Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Saya rasa karena yang tadi disampaikan Pak Prabowo di Kertanegara itu kan menanggapi hasil keputusan sidang Mahkamah Konstitusi, dan baru hari ini KPU mengadakan sidang untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Rasanya ya tentu setelah ini baru kemudian Pak Prabowo akan menyampaikan hal tersebut mungkin ya, dan itu bisa disampaikan misalnya pada saat beliau bertemu dengan Pak Jokowi atau apa kan bisa. Jadi tapi yakinlah bahwa Pak Prabowo Subianto nggak usah diajarin lagi tentang itu karena Pak Prabowo Subianto sudah memberi keteladanan waktu tahun 2014 hadir datang pada saat pelantikan itu. Jadi tenang tinggal aja kalau soal tinggal itu tunggu aja. Waktunya saja ya. Makanya oleh karena itu yang terpenting adalah sebenarnya kalau ada dorongan semangat banyak pihak tentang rekonsiliasi ini, menurut saya adalah tadi ya kita bisa tukar pikiran dan dilandasi dengan kejujuran untuk demi kebaikan. Ya, kita harus mencari persepsi yang sama, rekonsiliasi seperti apa yang ingin diwujudkan. Kalau tadi Bang Ferry mengatakan, Pak Kris juga menyatakan sebaiknya rekonsiliasi yang sifatnya itu value sharing, gagasan, bukan power sharing, Bang Joni. Ya, kalau value sharing, kalau gagasan, rekonsiliasi terkait gagasan itu final sifatnya untuk negara ini. Gagasannya ada di mana? Di konsensus kebangsaan. Pancasila, bentuk negara, NKRI, moto negara, Bhinneka Tunggal Ika gitu, dan konstitusi kita itu final. Mengapa ada saran itu dari Mas Kris? Karena Mas Kris merasa konsensus kebangsaan ini berada dalam tantangan selama masa kampanye. Karenanya perlu kembali. Dan untuk bisa rekonsiliasi harus memenuhi kriteria. Kriteria yang paling dasar itu ya menghormati itu konsensus kebangsaannya itu. Ya, itu acuannya. Yang kedua harus ada kejujuran. Dan harus ada semangat bersama untuk membangun komitmen jangka panjang pembangunan negara, ya itu. Dan karenanya ya maka kita perlu tahu persis dulu bagaimana format yang mau dibangun, ya. Nah kita juga yang kedua ya yang ketiga jangan sampai melupakan ya di dalam kontestasi itu ada yang menang ada yang kalah, ya. Jangan sampai kita lupakan itu. Dan pada saat ada yang menang dan ada yang kalah, maka untuk kepentingan jalannya pemerintahan, presiden pasti memperhatikan, presiden terpilih ya, pasti memperhatikan untuk menjaga soliditas ya daripada koalisinya. Pasti memperhatikan apa yang sudah dijanjikan selama masa kampanye harus bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik. Ya, itu pasti perhatian. Dan ya kalau sampai rekonsiliasi yang dimaksudkan ini hanya sekedar untuk kepentingan jangka pendek, ya, hanya untuk kepentingan pragmatis, ya, maka ini rekonsiliasi semu, rekonsiliasi pura-pura, rekonsiliasi hanya untuk kepentingan pragmatis saja. Kalau itu yang terjadi, bukan itu yang dimaksudkan, itu kita hanyutkan ke laut.
karena tidak cocok dengan kepentingan demokrasi kita. Baik, Tapi kita juga perlu kegotong royongan politik di sisi yang satu, di sisi yang lain kita perlu penyelenggaraan negara yang baik, demokrasi yang menghasilkan. Kalau yang saya tangkap berarti sekarang baik, gitu. Ini sama-sama harus mencari format rekonsiliasi yang sesungguhnya diinginkan kedua belah pihak itu seperti apa. Nanti Pak Kris bisa bantu menjawab untuk bisa mewujudkan format yang tepat bagi kedua kubu ini, apa langkah-langkah yang harus diambil. Sudah disebutkan sebagian. Kita harus jeda terlebih dulu ya Pak Kris. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, upaya untuk melakukan atau melangsungkan rekonsiliasi antara kedua belah pihak, baik itu Jokowi maupun Prabowo Subianto terus digaungkan oleh berbagai pihak. Pak J. Kristiadi, tadi kita membahas untuk mendapatkan format yang tepat, format rekonsiliasi yang tepat, rumus apa yang harus digunakan? Sebetulnya kalau rumusnya itu kita mau bangsa ini maju dengan landasan kesepakatan tertentu. Ya. Tadi modalitas tadi sudah diusulkan, ada saling percaya, gitu. Ada saling mengisi, ada paradigmanya. Nah, menurut saya pengalaman pilkada sampai sekarang ini betul-betul kita menghadapi sesuatu yang memang mengkhawatirkan. Saya juga khawatir, tapi bukan cuma saya, Pak Ma'ruf Amin pun khawatir karena apa? Karena soal pemilu kemarin bukan soal pemilu Pilpres yang sangat berbahaya. Tapi apa? Tapi ada orang yang mau mengganti sistem negara kesatuan Pancasila dengan sistem internasional, ya kan? Ini tentu bahasa yang lebih sangat tersamar, tapi orang pada ngerti semua ini. Nah, jadi menurut saya bahwa ini semua gejala seperti itu sudah sampai diyakini kepada tokoh seperti Pak Ma'ruf Amin dan segala macam tokoh yang lain. Menurut saya ini harus dikembalikan dulu. Ini direm dulu. Artinya cakar-cakar yang ingin merusak tatanan ini, negara kesepakatan Pancasila ini harus ditertibkan lebih dahulu. Nah, rekonsiliasi harus dimulai dari sini. Apakah partai yang sekarang ini menjadi unggul dan partai yang tidak unggul ini juga sepakat itu dulu. Sekarang kristalisasi dulu. Kristalisasi bahwa kita sepakat dan konsekuen mau ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Agenda Pak Jokowi adalah sumber daya manusia. Itu paling penting sekali. Karena apa? Karena juga kita semua merasakan bahwa ada sumber daya manusia yang sudah terlanjur diproduksi sekian lama, yang juga mempunyai keyakinan bahwa sistem inilah yang bisa menjamin semua keadilan. Sistem inilah utuh, sistem sempurna, yang pasti bisa menjadikan obat dari semua penyakit negara dan bangsa ini. Nah, itu semua tidak bisa begitu, karena itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau orang berpendapat secara partikular bisa berlaku untuk umum, ini ada lagi pendapat partikular yang lain yang kalau disandingkan tidak bisa saja. Bisa hanya bersatu karena kesepakatan itu. Dengan juga menyadari bahwa kita semua harus mempunyai suatu akal sehat untuk apa? Untuk hidup bersama dan keadilan atas dasar kesepakatan. Adil itu seperti apa? Seperti itu menurut saya. Spesifik kesepakatan yang harus betul-betul disepakati dulu adalah soal sistem ketatanegaraan kita yang gagasan final. Besar negara Republikan, ya, negara kesepakatan. Katakanlah Pancasila begitu. Pancasila itu dulu. Itu dulu. Harus sepakat. Kalau itu sudah bisa disepakati betul dan diyakinkan dan juga tadi dituangkan di dalam program apa yang namanya SDM ini, karena SDM itu luar biasa ini, betul-betul. Kalau kita juga lengah seperti ini menjadi lengah, kita betul-betul perperangannya tidak akan pernah selesai nih. Oleh karena itu menurut saya penting sekali ada rekonsiliasi, tapi menurut saya pendinginan lebih dahulu. Jangan rekonsiliasi dulu lah. Nanti kalau rekonsiliasi tiba-tiba terjebak pada jatah-jatah power sharing tadi. Pelan-pelan seperti apalah kita. Jadi biarkanlah dulu cooling down dulu seiring dengan waktu, biar alami, biar rekonsiliasinya itu alami. Titik sudah lebih 100 derajat Celcius itu. Ya. Jadi untuk mendinginkan perlu waktu. Sekarang mulai jadi menurut Anda rekonsiliasi tidak perlu dipaksakan harus segera terjadi? Tidak bisa, tidak usah. Meskipun ada negarawan seperti Mas Ferry, ada tokoh seperti menarik. Mas Soal bagaimana sistem ketatanegaraan kita, Pancasila yang selama proses pemilu ini dikatakan tadi ada yang berusaha untuk mengganti, ada yang tidak sepakat. Nanti ditanggapi Bang Ferry, apakah kita sudah bisa sepakat soal ini? Karena kalau ini saja tidak sepakat, untuk bisa mencapai rekonsiliasi akan sulit. Kita harus jeda lagi, pemirsa. Prime Time News akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari Prime Time News kali ini. Bang Ferry, saya ingin Anda mengomentari bagaimana tadi dikatakan ada kelompok, katakanlah ada penumpang gelap yang pada saat proses pemilu berusaha mengganti sistem ketatanegaraan kita dari Pancasila menjadi sistem yang lain. Dan dikhawatirkan kalau persoalan ini tidak selesai, maka rekonsiliasi antar kedua kubu, saling percaya antar kedua kubu tadi tidak akan terwujud. Menurut saya apapun nanti tentu bisa disampaikan tadi, sharing gagasan atau value gagasan tadi antara misalkan antara pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalkan nanti ada, silakan apapun, kan itu ya disampaikan secara terang benderang. Itu yang harus sebenarnya dibicarakan. Tetapi
di sisi yang lain sebagai Partai Gerindra dan tentu juga partai koalisi pendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi, ya tentu akan memutuskan apakah kita misalkan mendukung pemerintah atau tetap berada di luar pemerintahan nanti pada saat sidang atau rapat-rapat di internal masing-masing partai. Partai Gerindra juga mungkin akhir bulan ini atau PAN juga saya dengar juga akhir bulan ini. Tapi peluangnya seperti apa sih Bang Ferry? Peluang Gerindra menjadi masuk dalam koalisi? Karena partai kan meskipun punya elit partai, punya pimpinan partai, tentu beliau-beliau di setiap partai tentu harus juga punya kewajiban untuk mendengarkan suara dari fungsionaris partai, pengurus-pengurus partai dari daerah-daerah, dan juga misalkan Pak Prabowo dan Pak Sandi juga harus meluangkan waktu untuk bertemu dengan relawan pendukung untuk juga mendengarkan suara dan pertimbangan mereka, sekaligus juga menyampaikan tadi soal perlunya sharing gagasan sehingga mendekatkan pengertian antara rekonsiliasi dalam definisi model elit dengan pengertian definisi rekonsiliasi yang difahami oleh masa pendukung atau rakyat. Gitu. Oke, harus mencari definisi yang tepat itu seperti supaya apa? Didekatkan itu supaya nggak salah paham kan. Oke, Bang Joni, supaya tidak salah paham, supaya rekonsiliasi ini betul-betul rekonsiliasi yang tidak semu. Ya, jadi begini, yang harus tidak semua itu tadi, harus ada ketulusan di situ, harus kejujuran di situ, harus sama platformnya, harus sama gagasannya, itu mutlak. Tapi harus diingat ya bahwa berada di dalam kabinet bersama koalisi pemenang itu harus cerdas dan harus mampu menerjemahkan harapan rakyat. Pak Jokowi pasti berharap kabinetnya kabinet yang efektif, kabinet yang efisien. Rakyat berharap kabinet ini produktif. Dan itu menjadi tugas kami untuk menjaga. Karenanya Pak Jokowi pasti memastikan, kami yakin ya akan memastikan soliditas koalisi ini terjaga dengan baik sampai dengan akhir periode pemerintahnya 2024. Dan juga di sisi yang lain sangat terhormat bahwa Indonesia untuk kualitas demokrasi dan penyelenggaraan negara yang baik ya membutuhkan juga ya check and balances atau pengawasan. Di sini di sinilah ya Gerindra dan PKS sebagai leading koalisi yang dari awal ya yang menjadi mengambil posisi itu sambil untuk membuka yang ketiga ya untuk membuka koalisi yang lebih kuat untuk menambah kekuatan baru. Mungkin boleh-boleh saja 1-2 yang masuk dengan catatannya menyesuaikan DNA politiknya sehingga tidak mengganggu. Jangan sampai itu mengganggu. Termasuk dalam visi dan misi ya. Termasuk visi dan misi, jangan bawa visi misi baru di luar visi misi yang di-endorse oleh rakyat melalui pemilihan umum. Saya kira ketetapan pemilu hari ini itu adalah kesuksesan Indonesia. Selamat kepada rakyat Indonesia yang telah berhasil dalam demokrasi. Terakhir Pak Kris, untuk supaya tadi menyambung kualitas untuk menjaga kualitas demokrasi kita tetap membutuhkan oposisi, kita tetap membutuhkan DNA yang berbeda dari koalisi. Ya, jadi begini, menurut saya kalau saya dengan Mas Ferry ya, kalau ada komunikasi yang bagus, intensif dan didasari secara saling percaya antara misalnya pimpinan 02 mantan 02 dan 01 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan juga mengutarakan apa yang ada di dalam masing-masing wilayahnya ini, termasuk wilayah-wilayah yang mungkin Pak Prabowo bisa berempati bahwa Pak Jokowi tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang yang dianggap kemudian bisa menjadikan Gerindra tidak genuine lagi. Itu saya kira modal besar sekali itu. Kalau itu bisa disampaikan. Jadi ada komunikasi yang jujur dan tulus untuk kembali kepada marwah suatu konstitusi dan negara kesepakatan yaitu Pancasila. Dan kemudian saya kira kalau itu sudah tercapai, itu tidak ada urusan di luar atau di dalam pemerintahan. Karena bagi saya berpendapat kalau itu pun ada di luar pemerintahan, itu juga kesempatan untuk menggembleng betul para kader-kadernya seberapa daya tahan dan kesetiaan mereka terhadap cita-cita partai. Itu penting sekali itu. Karena apa? Kalau kemudian juga ada pendapat bahwa kalau tidak menjadi pemerintahan itu kurang menjadi bermartabat atau kurang bernilai, tidak sama sekali. Di luar justru akan menunjukkan bahwa kita meskipun ada di luar tetap kita disiplin, tetap kita mempunyai di luar dan di dalam pemerintahan bisa sama baiknya ya. Sama baiknya. Dan di luar menurut saya itu tes juga, tes bagi partai-partai untuk
Kita di sini kita akan melakukan sesuatu yang memang lebih keras, lebih ketat lagi, dan kita akan mengetes disiplin para negara kita. Apakah tetap setia dan loyal kepada cita-cita kita semua. Dan untuk mewujudkan rekonsiliasi yang tulus itu bukan dengan cara barter bagi-bagi kursi menteri. Oh tidak begitu, memang itu hanya akibat saja dari suatu konsep besar yang memang ada kesepakatan dan saling percaya dengan komunikasi yang sangat baik dan jujur. Itu mungkin bisa menjadi produk daripada suatu dialog yang jujur seperti itu. Tapi menurut saya sekarang biar pendinginan dulu supaya cooling down dulu supaya kemudian juga masing-masing kemudian lebih bisa secara terbuka dan nyaman untuk berdialog secara terbuka, segera begitu. Kuncinya harus komunikasi yang terbuka dan jujur satu sama lain itu saya kira. Terima kasih banyak Bang Ferry, Pak Kris dan juga Bang Joni, terima kasih sudah hadir di Prime Time News kali ini pemirsa. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Time News.